Assalamualaikum Kakak Rani. Waalaikumsalam, kapan? Sibuk apa saat ini? Oke, biasa Kak, masih ngurusin kantor, masih ngurusin rumah sakit, kampanye juga. Sekarang ini ya, apa namanya, calon ini ya? Iya, nyalek. Sebagai informasi, Kakak Rani ini beberapa waktu yang lalu Agustus. make up terakhir cabang untuk rumah sakit udah cabang yang ketiga. 3, alhamdulillah. Terus Hotel di Lombok. waktu itu juga peresmiannya sama aku juga make upnya. Ini mohon maaf lahir dan batin. Ini abis ini nyalekin. Masih ada waktu. Alhamdulillah, insya Allah masih. Terus gimana caranya? Caranya kan di masing-masing rumah sakit, di hotel udah ada kepala-kepalanya semua. Terus Kak Rani pantau aja gitu. Pantau. Makanya kita ada holding kan? Kalau main sama orang kayak gitu kan resikonya kan curang. Bukannya apa berburuk sangka bagi-bagi, tapi kan kerja dimanapun kalau bosnya Iya. kagak ada, di mana ada kesempatan disitulah terjadi hal. Mungkin sebelum-sebelumnya memang sudah pernah terjadi. Jadi ada memang. Sebelum-sebelumnya. Tapi setiap kesalahan itu kan jadikan pelajaran yang tidak boleh terulang lagi di kemudian hari ya. Kak Rani, Yes. Kak Rani kan udah perempuan kaya raya nih ya. Amin ya Allah. Udah punya. Sekarang tambah lagi pengen jadi wakil rakyat. Emang alasannya apaan? Yang pengen membantu Romi, Kak, aku tuh di rumah sakit ya Kak, sebenarnya banyak melihat masyarakat yang nggak mampu. Itu rumah sakit kan sudah berjalan 7 tahun ini, 6,5 tahun. Memang nggak pernah ada pengen nyalek juga sebenarnya Kak. Gitu. Nyalek pun kemarin baru tahun lalu itu kan karena dari partai bilang suruh nyalek, akhirnya kita ngikut kan Kak. Niatnya di Pekalongan Kak, nggak niat di Bekasi, Depok. Tapi karena perintah partai kan kita nggak bisa nolak ya Kak, jadi disuruh pindah dapil, ya udah kita pindah dapil aja. Terus fokus aku karena aku punya rumah sakit ya Kak, dan aku tahu bagaimana pasien-pasien di rumah sakit itu. Mungkin kita kalau mau senang-senang ada aja duit ya Kak ya. Tapi kalau giliran kita sakit, yang nggak punya duit itu aku ngelihatnya kayak sedih ya Kak, karena selama ini bukan ria ya Kak, karena selama ini juga kan kayak pasien-pasien nggak mampu itu aku bantu pakai zakat aku sendiri gitu, pakai zakat aku sama suami gitu. Tapi dipastikan itu memang pasien yang nggak mampu, yang memang kita butuh kita bisa kasih bantuan gitu ya Kak, bukan yang tiba-tiba kaya raya terus tiba-tiba mendadak miskin nggak punya duit kalau sakit kan. Tapi kan ada BPJS. Alhamdulillah kita juga pasien di rumah sakit Citra Arafif sendiri itu 95% itu pasiennya BPJS semua Kak. Jadi mungkin kalau di rumah sakit Citra Arafif sendiri kita nggak pernah membatasi pasiennya Kak, karena kan kita niatnya menolong orang, menolong masyarakat juga. Iparku kan ketua Golkar, terus dia bilang, Ran, kamu kan seneng bantuin orang nih di rumah sakit, kalau seneng bantuin orang di rumah sakit harus jadi wakil rakyat kan, katanya. Hubungannya Maksudnya gimana ya kayak hubungannya antara wakil rakyat sama nolong orang? justru di saat aku bisa menjadi anggota DPR, aku bisa semakin banyak menolong dengan kan aku bisa kasih lebih loh Kak dari yang sekarang. Apalagi kan sekarang udah ada di bidang kesehatan, mungkin aku bisa melebarkan lagi bidang-bidang yang lain. Jadi kalau sekarang kan aku fokusnya sama kesehatan aja gitu. Kita aku udah jadi wakil rakyat juga kan banyak bidang yang bisa aku fokusin lagi. Tapi kalau misalnya tadi disuruh sama partai, ya sebenarnya itu panggilan hati apa karena takut sama ketua partainya? Pak. Yang pertama emang kan karena kita yang ngasih masyarakat itu lebih, dan memang mungkin kalau dibilang panggilan hati juga sih Kak. Cuman waktu itu kan aku karena udah seneng sama si kerjaan ini jadi nggak fokus sama berpolitik ya Kak gitu. Tapi aku sendiri berpolitik, maksudnya ikut dunia politik memang sudah lama kan Kak. Cuman baru-baru aja tergerak hatinya baru-baru ini. Ya udah jadi bismillah deh gitu. Kalau aku bisa berbuat lebih untuk mereka ke depan, kenapa enggak gitu loh Kak. Nah, kalau aku kan masih bidang kesehatan ya Kak, aku masih belum terlalu fokus sama yang lain, karena bidang kesehatan aja itu masih, buat aku tuh masih banyak banget masyarakat yang kurang aware sama kesehatan dia gitu. Jadi kalau kayak udah sakit ya udah nanti aja nunggu sakit banget bengek banget baru ke rumah sakit. Orang zaman dulu tuh begitu tuh ya? Ya kan, kalau sakit kerokan aja kan. Itu kan ada rumah sakit tuh.
jadiin program kampanye aja tuh. Iya udah Kak, alhamdulillah kita sekarang rumah sakit itu, satu rumah sakit itu kita lagi ngadain bakti sosial 3 titik Kak, setiap hari non-stop. Ada 3 cabang jadi 6 titik. 9 sorry. Iya 3 kali 3 ya. Ih matematikanya. Aku nggak bilang ya. Jadi 9 titik setiap hari. Everyday Kak, Gonta-ganti. non-stop. Nggak gonta-ganti, satu rumah sakit 3 titik. Titiknya itu gonta-ganti. Oh iya, seluruh Depok dan Bekasi. Yang di Bekasi turun 3 titik, yang di Depok di Bojong Sari 3 titik. Maksudnya titik itu ke titik-titik Ke kecamatan apa, kelurahan-kelurahan gitu loh Kak. Oh kelurahan-kelurahan bikin klinik berjalan gitu. Iya, bikin kayak pengobatan gratis Kak. Oh. Jadi kalau memang yang hari itu butuh bantuan ke rumah sakit, langsung kita rujuk ke rumah sakit gitu pakai ambulan. Terus setiap titik bisa setiap hari ya berapa orang? Kalau kita bakti sosial biasanya minimal 50 orang Kak. 50 kali 9 itu 450. Ini gratisnya beneran gratis 100% karena ini. Gratis alhamdulillah, nggak ada komplainan nih dari pasien sama ini. Memang karena kita kan di Depok tuh terkenal rumah sakit BPJS suka. Jadi memang 98% pasiennya memang BPJS semua total. Kita nggak ada iur biaya apapun, bahkan kita siapin fotokopi gratis biar nggak nyusahin warga juga gitu. Sampai fotokopi juga Siapin Kak, alhamdulillah. luar biasa ya. Emang dari dulu ya, bukan dari sekarang saya mau nyala. Oh ini emang program dari zaman dulu. Dari dulu emang dari dulu. Sebelum udah 7 tahun. Jadi nggak bisa dibilang ini untuk cari muka. Cari muka dari dulu aja nyalek ya. Bener nggak? Bener juga ya. Oh ini bukan program caleg nih. Ini program udah 7 Memang tahun. sudah dari dulu berjalan. Kalau aku lebih ke mengenalkan diri aku ke masyarakat. Karena selama ini orang taunya rumah sakit Citra Lafif punya siapa sih gitu. Nongol deh. Soalnya tuh kan terkenal kan tuh, maksudnya program-program caleg tuh kadang-kadang seringkali baru tercipta pas lagi nyaleknya doang gitu. Banyak ya. Mendadak pakai hijab, mendadak pakai peci. Emberan. Terus abis itu Ngilang kalau nggak menang Dane ini. Iya. Oh ini bukan, ini karena emang ini udah 7 tahun. Iya, rumah sakit emang udah 7 tahun berjalan dan alhamdulillah kita nggak pernah iur biaya apapun untuk masyarakat ya Pak. Memang intinya kalau kita mau bantu ya, kalau orang bilang kan iya kalau rumah sakit bantu masyarakat biasanya kan pasti akan rugi terus ya Pak. Karena mungkin kita juga dibantu sama Allah, makanya kita bisa nyiptain rumah sakit yang lain lagi. Tapi itu untuk yang miskin dong. Nggak bisa dong kalau misalnya orang mampu ngaku miskin gitu terus. Nggak bisa dong Pak, kan kita juga Ada datanya. ya, kalau memang itu sampai nggak mampu banget dan memang dia nggak punya BPJS, biasanya aku keluarkan dari zakat aku untuk bayar ke rumah sakit. Gitu. Oh masih ada yang nggak punya BPJS? Ini Kak. Biasanya kalau kayak gitu kita bersurat ke dinas untuk dibansosin Kak. Tapi kalau memang dia nggak bisa juga dibansos, bantuan sosial itu kalau memang nggak bisa juga, baru aku keluarin dana pribadi aku untuk bantuin untuk bayar ke rumah sakitnya. Itu biasanya orang-orang kayak gitu tuh yang nggak punya KTP tuh ya? Iya kayak Ya kan, contoh ya Kak, ada satu cerita itu di rumah sakit itu kayak ada orang gila yang harus melahirkan Kak. Entah diperkosa sama siapa lah ya aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dari Dinsos dibawa itu ke rumah sakitnya, memang ditolak di situ, nggak bisa lah intinya gitu. Dibawa ke rumah sakit aku. Kita lahirin kan dia kan, nah itu mau nggak mau kan siapa yang mau bayar Kak? Keluarga dia nggak punya apa dia nggak punya, jadi harus aku sama suami aku telepon waktu itu kan pas banget aku lagi di rumah sakit memang saat itu. Terus aku bilang bang ini ada orang yang memang apa ya bahasanya gangguan jiwa gitulah ya kayak dia harus melahirkan dan dari dinas dibawa ke kita karena ada rumah sakit yang nolak, mungkin entah kamar penuh entah apa aku nggak tahu ya. Terus kata suamiku udah lahirin aja, nanti kita bantu aja ya bang untuk pembayarannya, udah kita bantu. Jadi habis melahirkan segala macam udah selesai, bayinya diambil dinas sosial kan itu kan. Bayinya sehat? Alhamdulillah, lucu gemuk lagi. Ya Allah, tega banget. Lagi orang gila diperkosa. Itulah nggak ngerti lah ya manusia itu. Ya mungkin dari situ Allah ngasih kita rezeki yang lain kan Kak. Biar bisa makin bantuin orang. Nah itu kan programnya kakak, dan pasti ada dong program yang emang dititahkan oleh partai
untuk kakak? Kalau partai sendiri nggak ada nunjuk program itu dari diri kita sendiri ya, maksudnya kita mau adain apa. Nah kalau aku pribadi Kaupan yang sekarang berjalan adalah kesehatan. Kenapa? Karena aku sudah menjalankan ini. Jadi nggak ada program baru? Program baru pasti ada, tapi nanti setelah aku menjabat aja, karena aku orangnya takut berjanji Kak. Insya Allah mudah-mudahan begitu aku jadi, ayo kita duduk di dapil-dapil aplikasi dan lain-lain. Perlu apa dari aku gitu? Mendingan langsung ngomong aja Kak. Aku orangnya takut berjanji banget Kak. Bisa aja orang, iya nanti saya kasih free biaya pendidikan, kita kasih ini, kita kasih itu. Itu mah program yang udah-udah ya udahlah ya gitu loh Kak. Kalau aku nanti begitu aku duduk, justru aku malah mikirin apa aja yang aku bisa kerjain untuk bisa membantu kota Depok sama kota Bekasi. Mendingan otodidak langsung di tempat, butuh apa dari gue yuk. Jadi kalau yang itunya karena nggak mau berjanji, ya udah jangan, yang pasti-pasti aja. Yang pasti itu adalah nih, gue punya 7 tahun pengalaman di rumah sakit. Yang ke depan akan kita bikin program-program yang lain. Yang pasti itu adalah nih, gue punya 7 tahun pengalaman di rumah sakit. Tentunya aku nggak mau janji Kak, udah lihat pas aku ngejabat aja mendingan kalau memang Allah meridhoi gitu. Ada komplain nggak dari suami? Karena kalau perempuan Islam kan kudu ridho suami kan? Justru karena suamiku yang menyuruh untuk maju. Dan selalu aku kan kemana-mana justru sama dia terus kan. Jadi karena dia juga nyuruh aku maju juga di Depok Bekasi. Jadi dia bertanggung jawab untuk nemenin aku terus tiap hari. Oh, diantar jemput. Bukan diantar jemput, dia ikut orasinya adalah beliau. Karena aku nggak jago orasi Kak. Orasi itu ngapain sih Kak? Pidato politik gitu. Saya kurang jago untuk itu. Saya bekerja aja Kak. Saya jagonya kerja gitu. Terus anak-anak ada komplain nggak Kak? Anak mah alhamdulillah ya, maksudnya habis kita gimana ya Kak kalau udah masyarakat pengen ketemu kita terus ditolak, akunya juga sedih gitu ya. Aku lebih bisa ngasih tahu anak-anak gitu, maksudnya sabar ya gitu. Maksudnya ketemu tuh maksudnya? Oh udah ada harus kunjungan ke titik. Ada yang jalan-jalan sama anak-anak, terus tiba-tiba kayak dari daerah udah ada yang bilang, ibu hari Sabtu ada acara ini ya, umpama senam bersama atau apa sama warga apa segala macam, udah ditungguin bu sama warga. Dan aku tuh kayak yang aduh gak bisa nolak nih gitu. Hari Minggu waktunya untuk anak-anak. Pas Sabtu Minggu tuh kan memang waktu jalan-jalan sama mereka gitu. Sebenarnya kalau malam juga aku culik-culikin dari kamar mereka masing-masing Kak. Kalau aku seharian belum ketemu gitu, biasanya kan mau ketemunya cuma mau sekolah ya Kak ya. Berangkat sekolah pulang udah aku pastikan ke dapil atau ngurus kantor segala macam. Atau pulangnya bisa aku percepat sih biar bisa ngobrol sama mereka, mereka kadang-kadang kalau PR-nya udah pusing nungguin aku sampai pulang. Itulah Kak. Jadi kalau Sabtu Minggu kadang-kadang mereka mau kemana, yuk ke mall kayak kemana, main jet ski apa segala macam. Cuma sekedar nonton gitu. Harus Kak kalau buat mereka numero uno lah Kak, nomor 1. Sekarang aku udah kasih tau mereka, Mami kan bakal jadi wakil rakyat. Jadi kalian juga harus sabar-sabar. Apa untungnya untuk aku Mi gitu? Untungnya banyak. Pahalanya pun banyak, bener nggak? Pahala bukan banyak ya? Kalau anaknya gue itu pasti gitu. Terus apa untungnya? Untungnya anak gue bukan Terus aku dapat apa? dapat privilege dari Allah karena meridhoi ibunya untuk rakyat banyak. Ya nggak? Amin. Kak harus nonton itu deh Kak. Cila jadi aku ini Syahrukh Khan yang film barunya bagus banget ya Allah. Jadi dia kayak Robin Hood, dia kayak memerankan Robin Hood tapi versi Indianya gitu. Dia mencuri sesuatu dari orang kaya raya banget untuk dibagikan sama masyarakat miskin ya Allah. Tapi itu kalau di Islam haram, karena niatnya haram. Karena mencuri. Karena mencuri. Karena kan Islam itu kan melihat itu niat awal, asal muasal. Niat awalnya pengen bantuin orang deh Kak. Niat awalnya bantuin orang, tapi dia dari mencuri. Perbuatan haram nggak bisa nggak ada yang dinilai, ya kan? Kalau kita ngomongin Islam nggak boleh lah. Nggak boleh. Jadi gara-gara nonton itu banyak apa ya Kak, kayak ide-ide kayak iyo kasihan juga ya orang-orang masyarakat kecil gitu. Ternyata banyak juga yang butuh bantuan kita tempat. Oh gara-gara Syahrukh Khan itu jadi terpanggil untuk jadi
Wakil rakyat. Enggak juga, itu kan baru kemarin. Apa nggak? Jadi memantapkan. Tuh. Oh, mantap kan. Jadi aku bisikin dia terus tuh. Ya, jadi anggota DPR nanti nggak boleh begini tuh, harus begini. Kasihan ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan kita di luar sana yang kita nggak tahu sama mata kita gitu. Tapi tetap kita harus bantuinnya dengan akidah. Betul. Ya juga nggak mungkin juga aku jadi Robin Hood, Kak. Kan bukan zaman Robin Hood, right? Ada hukum yang harus kita patuhi. Suka gila emang kalau ngobrol sama kaupan ya. Terus kalau misalnya ini kan udah kita tahu visi dan misinya ya kan ya. Ya kan membantu rakyat, salurkan. Ada berat lah ya. Kemungkinan terburuk. Kalau misalnya menang kan pasti kan semua program-program jalan. Kalau kalah gimana? Gue gak mau mikirin kalah, gue cuma jadi gak usah bertanya untuk kalah. Optimis. Optimis. Saya membicarakan kekalahan yang ada, hanya kemenangan di depan matanya. Kalau rakyat nggak optimis, gimana rakyatnya bisa optimis? Ya nggak? Gitu, Kak. Jadi ada cerita lucu, Kak, pas setiap aku lagi turun-turun ke dapil. Karena mungkin mereka kenal sama yang nama belakang aku Arafik. Otomatis dia tahu dong Arafik itu siapa. Langsung nyanyi dong, pandangan pertama dengan celana cut bright. Ya kan, terus setiap aku habis bukan orasi ya, aku memperkenalkan diri aku segala macam, yang belakang langsung teriak, nyanyi dong Bu. Terus saya gini, mohon maaf sebenarnya yang anaknya Arafik yang ini. Tapi bener loh, aku pertama kali make upin kakak, aku kirain tuh kakaknya Oh, Virus. ya. Allah. Habis aku ngomong ya baru tahu ya. Itu udah sekian kita make up keberapa kali ya? Iya benar. Tapi karena mohon maaf lahir batin ya bang, mukanya yang mirip ente ya. Emang ya. Dulu almarhum papa juga gitu tuh, setiap kemana-mana yang ditanya, papa ini anaknya, iya anaknya, udah diem aja. Tuh kan sampai dibilang bang, jadi aku yang dikira anak papa nih, gue bilang. Iya. Kamu mungkin mirip-mirip sama kakak iparku yang lain, sama apa, masih sewajah-wajah lah ya sama Virus, kakak dia gitu. Masih ada harap-harapnya lah ya. Satu itu, tapi orang-orang juga makin menyangkanya itu karena waktu Virus kasus kemarin yang kata almarhum suaminya yang maju iya kan? Aku yang paling sontar ya, iya aku Nah, bawa kakak aslinya kakak aslinya menyemangati saya. jadi ya wajar lah yang diduga, yang dituduh sebagai kakaknya Virus ya Ya karena saya seneng kakaknya, kakak ipar. Jadi aku gerem Padahal- banget ya waktu itu, ini kayak sebel gitu, maksudnya perempuan apalagi ibu dari apa namanya anaknya gitu ya, jadi kayak gerem sendiri gitu loh Kak sebenarnya Kak. Jadi aku paling vokal jadinya. aku capture di berita. Oh, Cie Karani perempuan masuk berita di Karani. Itu paling sontar banget aku sih Kak, bener-bener Kak, maksudnya kayak kesel sendiri kalau perempuan digituin, maksudnya kalau kayak itu maksudnya keluarga aku ya, itu kalau orang lain yang nggak bisa ngapa-ngapain gimana gitu loh Kak. Yang dia Dan nggak mostly bisa kan lapor. kebanyakan kemarin yang ada kan pada diem semua ya kan. Iya, maksudnya kalau mereka nggak bisa lapor, nggak bisa apa tuh gimana gitu loh, dilecehin kayak gitu, walaupun mulut, tapi kan itu kan tetap aja pelecehan kalau buat aku perempuan ya gitu loh. Oh nggak, itu malah adil Kak. Bener. Iya. Jadi kalau menzolimi dizolimi gitu aja. Ya, kalau nggak lolos nggak dibalas di dunia di akhirat. Terus kan. Karena ini kenapa suka sama makeup Dufan? Pertanyaan yang membagongkan, karena setiap aku di makeup Kaupan tuh dari pertama kita tahun berapa ya kayak udah lama banget ya, lupa lah tahunnya. 2013-an ya, 2014 kali ya? Iya. 14-13 gitu. Jadi pertama kali aku cuma suka ngeliat foto-foto di Instagramnya Kaupan ya dulu ya, lama ya. Lihat make upnya apa segala macam, terus kayak
cantik kali ya aku di make upin sama nih orang bilang gitu kan ya. Kata kalau kayak versi JFM itu aku kah yang nyuruh Karanin. Itu aku kah. Benar sendiri. Padahal dia belum make up sama aku. Iya kan? Itu aku kah. Itu virus. Jadi aku emang suka lihat Instagram make up gitu karena aku nggak bisa make up orangnya, jadi seneng gitu kalau ngeliat orang bisa make upin. Dan kenapa aku suka sama make upan karena lihat nggak? Entah kenapa kalau dari tangannya dia tuh kayaknya tetep gitu-gitu doang tuh. Habis itu ngejreng jadi cantik banget, orang kalau ngeliat tuh selalu ih cantik banget ya, siapa yang make upin gitu. Bayar nggak ya? Iklan nggak ya? Iklan. Nggak, aku selalu bilang sih karena aku happy walaupun aku nggak ada apa sponsor lah ya makaupan ya, nggak ada yang ini itu. Tapi aku seneng aja, maksudnya seneng ini Upan Dufan gitu, selalu kasih tahu kayak gitu. Si Rani pasti kalau orang ya kalau ngeliat aku pasti Upan Dufan nih pasti nih. Walaupun gue lagi make up apa, nih Upan ya, nih gue lagi nggak make up sendiri gue. Oh biasa nama lu soalnya kak, tau nggak? Jadi kayak udah terpatri gitu mukanya Rani tuh Upan Dufan gitu. Iya nggak sih? Alhamdulillah, dan emang gue cocok banget sama make up Upan ya. Alhamdulillah di setiap acara-acara tuh lu tuh nggak pernah fake ngasih muka gue tuh, kayak nggak pernah yang kecakapan banget, tapi orang tuh ngeliatnya kayak ampun cantik banget gitu. Aku tuh cuma seneng gitu aja sih kak, nggak suka terlalu nge-Barbie, tapi orang ngeliatnya tuh berubah, ih cantik ya gitu. Jadi alhamdulillah aku seneng banget sama make up Upan yang setiap aku make up tuh muka aku tuh sedikit berubah seneng gitu. Nah, aku pengen nih hari ini kan, gimana sih, ini kan kita kan ada lighting tambahan nih, meja makeup. Gimana sih kalau misalnya muka makeup Upan Dufan di acara tanpa cahaya bantuan lalala, karena mumpung kita ke kondangan di tempat yang sama. Boleh ya, aku bawa kamera. Boleh. Kita shoot sedikit di sana ya. Tapi ada satu cerita ya, kemarin itu aku acara pembukaan Bekasi, dan itu tahu kan pembukaan rumah sakit. Opening rumah sakit. Pembukaan Bekasinya udah ada di situ saya. Excited ya nyeritainnya. Terus dia kan WA gue siangan ya. Make up gimana kak, aman nggak? Gue fotoin dong. Gerak aja enggak nih. Dia tuh udah gue kasih spesial, lu mau joget-joget, lu mau nyanyi, lu mau keringetan, habis itu lu fotoin ke gue. Iya, foto dong, masih on. Tapi itu gila ya, maksudnya nggak ada yang biasanya kalau di area garis senyum atau apa, kan aku suka ketawa-ketawa gitu, biasanya suka crack ya. Itu Kaupan tuh nggak geser sama sekali, alhamdulillah ya. Makanya aku seneng kalau dia sama Kaupan tuh kayak dia udah make up gue tuh nggak geser, kadang-kadang sampai malam mau make upan apa mau hapus aja kayak sayang gitu, tiktokan dulu, foto-foto dulu. Walaupun akhirnya video-video tiktoknya dihapusin satu persatu. Ya begitu. Kalau mencari apa nama tiktoknya, tapi udah nggak ada videonya. Banyak. Dan joget ala-ala lagi. Dulu lebih seru lagi sebelum nyalek. Sekarang kita transisi aja sama acara-acara kampanye. Turun-turun di dapur. Baiklah. Oke, baiklah. Bye.